Betul, ada suami istri, itu kan tempat tidur, satu di bawah, satu di tinggal, itu siapa yang lahir baru? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus harus dialami di dalam dunia ini, dan ada bukti lahir baru, meskipun tidak ada yang sempurna. Ini berkaitan ngebahas tentang sesat menyesatkan ya Om. Ada yang ngomong juga Om, ajaran Rapture ini katanya menyesatkan gitu. Subscribe dulu, terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Tuh. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Itu sesat gitu. Oh, itu saya dulu di gereja melayani dong, dipanggil suruh kasih ceramah 2 macam. Saya percaya kerajaan 1000 tahun sudah didahului dengan pengangkatan itu ya, dan itu. Satu lagi dia reform, asli reform, ya ngakunya gitu ya. Dia bilang itu, dia mentertawakan sama saya, lucu katanya 1000 tahun itu. Lalu ada sarjana hukum di gereja tanya, kenapa Bapak tidak percaya sama aku? Saya bilang, kalau Alkitab itu harus dirangkai-rangkai, itu dari perjanjian lama menjadi baru. Kalau seandainya Yohanes Calvin hidup sekarang, dia pasti percaya kerajaan 1000 tahun. Cuma waktu itu dia belum sempat mengembangkan. Tapi dia yakin, karena Calvin tidak mengajarkan kerajaan 1000 tahun, nggak ada lah itu katanya. Jadi berarti itu Merenco itu juga nggak ada. Jelas itu masih 25 itu, ya nggak? Iya. 24 jelas. Iya, karena itu mungkin ya ada beda pandangan Om antara yang reform, yang injili atau yang apa gitu. Nah, itu sebagai pedoman itu, kita jangan menghakimi orang kecuali menyimpang dari 12 pengakuan iman rasuli. Menyimpang dari 10 hukum. Itu yang besar. Jadi kalau ada gereja yang menolak dari poin-poin 12 pengakuan iman rasuli, baru kita katakan itu sesat ajarannya. Nah, itu orang yang tidak percaya rapture itu tidak masuk sebenarnya di dalam poin-poin itu. Di sana ada Tuhan akan datang kembali, cuma tidak disebut rapture. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Padahal kalau reform itu hanya percaya Tuhan datang menghakimi semua sekaligus. Padahal di situ ada penghakiman orang hidup dan penghakiman orang mati. Gitu. Malahan Rasul Paulus sih sebenarnya ada penghakiman orang suci. Cuma oke lah pengakuan iman rasuli aja kita yang jadi pegang. Jadi jangan gampang menghakimi orang sesat. Nah, kalau tidak menyimpang dari 12 pengakuan iman rasuli. Sama jangan menyimpang juga dari 10 hukum. Nah, kecuali kalau hari Sabat itu kita tidak harus ibadah itu hari Sabat, karena Tuhan Yesus itulah Sabat yang sesungguhnya. Gitu. Hari Minggu juga sebenarnya tidak menggantikan Sabat. Kita beribadahnya setiap hari. Gitu. Om. Jadi Sabatnya setiap hari. Harus ingat. Nah, hari Minggu dari sejak Yesus bangkit, murid-murid kumpulnya hari Minggu. Cuma jangan dibatasi ibadah itu hari yang dikuduskan cuma 1 hari. Setiap hari dikuduskan. Jadi sebenarnya itu yang terutama untuk Israel, tapi juga di seluruh dunia kan dikuasai antikristus. Dikuasai antikristus. Jadi memang itu betul-betul masa kesusahan besar. Cuman kalau kita sudah diangkat, nggak itu. Kalau peristiwa Elia atau Henokh itu termasuk ke pengangkatan nggak Om? Ke rapture nggak itu?
Nah, kalau yang kasuistis atau insidenting yang begitu itu kita susah untuk menjadikan doktrin seperti Elia Henokh diangkat hidup-hidup, dia juga diangkat hidup-hidup. Nah, ya tentu saja itu hanya untuk contoh. Kalau pengangkatan kira-kira begitu, tapi bukan pengangkatan yang dibilang raja yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Oh, iya. Beda-beda jadinya ya. Karena kan orang pasti kepikiran itu kan ada apa kayak Melkisedek itu kan. Wah, jadi panjang nih Om kalau tentang pengangkatan karena ini kan ke apa ya? Jadi ke apa gaib lah gitu kalau boleh pakai bahasa gaib. Kan orang ada jadi, diangkat contoh. Iya. Henokh itu contoh pengangkatan, tapi bukan pengangkatan yang dibilang raja itu. Iya. Mengenai kesempurnaan ya Om, kan tadi Om bilang manusia kan tidak ada yang sempurna, jadi yang diangkat juga nanti pas peristiwa rapture itu bagaimana agar kita orang Kristen itu termasuk orang-orang yang mengalami pengangkatan, bukan yang ditinggal. Tersinggung ya tentang orang yang sudah lahir baru. Orang lahir baru ya. Jadi lahir baru, buah-buahnya kan kita bisa lihat itu meskipun tidak sempurna. Oke. Mesias palsu ya, sama nabi-nabi palsu ya, pengajaran sesat, sama tanda-tanda tentang tuayan akhir itu ya dari segala bangsa, suku, bahasa dan kaum itu. Nah, kemudian kejahatan manusia makin meningkat sehingga kasih menjadi tawar. Ya. Nah, itu kronologi yang umum tentang bencana-bencana alam yang pendahuluan menuju masa sengsara. Gitu. Itu tanda-tanda umum. Yang sekarang itu yang paling penting itu kita harus sudah siap menunggu Tuhan Yesus datang mengangkat kita sekarang karena bisa mendadak. Karena bisa mendadak. Karena itu tadi yang tuayan akhir itu sudah hampir benar ya, sama kejahatan manusia yang makin sudah makin ke puncak sampai ke langit ya, sama itu ajaran sesat itu ya, antikristus lokal juga gitu. Jadi sekarang ini kronologisnya sekarang menunggu pengangkatan karena tanda-tandanya sudah mulai digenapi. Nah, kemudian sesudah pengangkatan kronologisnya itu adalah fakta perdamaian Israel dengan penguasa di dunia. Nah, terus bangsa Israel membangun bait Allah dengan cepat gitu ya, terus Israel dikepung bangsa-bangsa gitu ya. Nah, kemudian antikristus itu sudah mulai menampakkan wajahnya, dia mau bertakhta di bait Allah yang ketiga itu. Bahkan mau dibuatkan patungnya segala gitu. Nah, terus sesudah itu ya ada nabi palsu. Nanti ya itu jadi di kita bahwa itu ada naga yang muncul. Itu kita tahu apa maksudnya naga. Tapi kemudian waktu dia mau menghanguskan, menghancurkan orang beriman, ini bumi menerima itu air itu menyerap. Itu maksudnya apa? Jadi penyesatan dari naga itu artinya yang orang-orang dunia ini banyak yang terima penyesatan itu, jadi ateis lah, jadi apa gitu ya, macam-macam agama dan sebagainya gitu ya. Nah, terus naga memberikan kuasa kepada antikristus itu, yang 666 itu, ya dia itu yang memaksakan satu sistem agama, ekonomi dan politik. Maka itu artinya teman-teman itu di semua kuasa politik, ekonomi, agama di dalam tangan satu orang. Antikristus itu 666 itu nanti. Jadi bukan bahasan sekarang sebenarnya. Lalu kemudian nabi palsu yang untuk mengesahkan nabi palsu ini ya nanti ada nanti kita bahas lah soal nanti itu yang antikristus itu. Pas Tuhan Yesus datang itu ya Om, atau gimana sih Om? Itu kan Tuhan Yesus datang di awan, itu langsung menjemput sekaligus gitu peristiwanya. Ketemunya di awang-awang, bukan dalam kemuliaan turun ke bumi, belum. Acara dulu pemberian itu kemuliaan dan pahala dan mahkota kepada orang-orang yang
lahir baru itu, itu pertumbuhan rohani, jadi berkat pelayan. Baru nanti turun rame-rame pas bangsa Israel, tinggal sisanya lari ke Bukit Zaitun. Oh, gitu. Maranatha sama Rapture ini barengan ya Om? Maranatha itu sebenarnya ini karena ya Tuhan kami datanglah. Oh, gitu, kan? Saya tidak mendalami teologi Katolik ya. Jadi sesudah reformasi Martin Luther, Calvin itu yang di Protestan itu yang berbeda itu hanya meniadakan ajaran-ajaran yang aneh-aneh gitu, yang diambil dari luar kekristenan. Tapi kalau soal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kemungkinan mirip-mirip gitu, tapi tidak tentang rapture. Oh, nggak masuk ke rapture ya Om ya? Beda lagi ya? Enggak. Jadi pokoknya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menghakimi saja gitu. Oh iya. Oke, jadi sebagai syarat utama kan lahir baru tuh. Saya Tuhan Yesus bersyukur, lalu diikuti kelahiran baru, hidup dalam takut akan Tuhan, tidak berani-berani melanggar hukum-hukum Tuhan. Lalu usahakan bertumbuh secara rohani itu, baik dalam iman, kasih, pengharapan, ketulusan, kesucian, kerendahan hati dan sebagainya. Itu soal kemuliaan nantinya. Oh iya. Kemudian jangan berkat jangan kita berada, kayaknya itu jadi berkat itu nanti pahala. Kemudian coba mulailah melayani Tuhan meskipun mulai dari kecil-kecil ya. Nah itu nanti dapat mahkota gitu. Jadi kembali kepada peringatan dari Tuhan Yesus, berdoalah dan berjaga. Itu aja yang paling penting ya. Nanti kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta, penebus, gembala, rencana sempurna yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia ini berkorban di kayu salib, selesai dan sudah bangkit dari antara orang mati dan juga naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan akan datang kembali untuk menyambut orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Bapak, tolonglah kami, jamahlah kami dengan anugerah-Mu, baik kami, baik keluarga kami. Nyatakanlah anugerah-Mu yang luar biasa tidak terbatas itu, nyatakan diri-Mu sebagai Allah yang hidup, nyatakan anugerah keselamatan dan panggilan supaya kami semua betul-betul mengalami keselamatan dan bertumbuh secara rohani dan hebat dan juga ambil bagian dalam pelayanan sampai Engkau datang kembali. Siapkanlah kami, siapkanlah gereja untuk menyambut kedatangan Tuhan yang datang kembali untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Om, makasih banyak ya Om. Terima kasih Mari.